kemarin yang dipaparin tadi kan per Desember ya. Ya karena kan itu kan 2024 kan. Per 2025 udah ada realisasi nggak Pak anggaran IKN? Realisasi anggaran kayak IKN kayak belum ada. Berarti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih, anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Anggaran untuk IKN itu diblokir oleh Kementerian Keuangan. Sontak saja pihak-pihak yang selama ini memang kritis, pihak-pihak yang selama ini menganggap IKN itu adalah proyek yang abal-abal, itu bersorak-sorai karena seakan-akan pengakuan Menteri PU ini mengkonfirmasi bahwa IKN itu adalah proyek yang dipaksakan di tengah kondisi keuangan kita yang tidak lagi sedang baik-baik saja. Nah, itulah yang saya kira menjadi perdebatan per hari ini cukup serius. Tidak wajar kemudian ketika ada pengakuan dari Menteri PU anggaran terkait dengan IKN itu diblokir. Pertama, tentu yang dicari itu siapa? Yang dicari itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Jadi Jokowi yang kemudian seakan-akan menjadi tertuduh, menjadi sosok yang paling banyak dipersoalkan dan dianggap sebagai biang kerok dari IKN, yang kemudian memang ini adalah proyek yang dinilai tidak melalui satu kajian yang cukup komprehensif dan cukup mendalam. Dan terbukti gara-gara IKN inilah kemudian anggaran kita itu kan babak belur. APBN kita seakan-akan compang-camping dan terbebani hanya sekedar untuk bagaimana Indonesia itu pindah ibu kotanya, tidak lagi di Jakarta tapi pindah ke Penajam Pasar di sana. Jadi itu yang menurut saya ini tentu tidak terlepas dari manuver politik Jokowi yang di akhir kekuasaan politiknya, yang dinilai sering cawe-cawe dalam urusan pemilu dan sering cawe-cawe dalam urusan pilpres. Jadi tak mengherankan ketika persoalan IKN bahwa anggarannya per hari ini itu diblokir, tentu sebagai konsekuensi dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo, itu yang paling banyak dibully, paling banyak dikritik adalah Pak Jokowi. Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen itu yang berdoa, mereka itu mengucapkan syukur karena anggaran IKN itu tidak lagi digelontorkan. Jikapun ada, kan pemangkasannya itu sampai 80%. Yang kita tahu tentu saja dari media, anggaran IKN untuk tahun 2025 itu kan kurang lebih sekitar 110 triliun. Tapi karena ada kebijakan efisiensi dipangkas 80%, maka anggaran IKN itu tidak sekuat dan tidak sehebat periode sebelumnya. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya. Lalu bagaimana nasib IKN ke depan? Apakah akan terus dilanjutkan ataukah memang ini dibiarkan saja karena dianggap sebagai proyek yang tentu tidak terlampau berekspektasi ataupun tidak terlampau berkorelasi positif terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih merata. Tapi kalau saya secara pribadi tentu masih berharap, karena ini sudah terkadung nasi sudah menjadi bubur. IKN terus dilanjutkan, tapi tentu harus ada kajian-kajian yang lebih mendalam apakah akan menjadi program prioritas ataupun tidak. Di tengah keuangan kita, di tengah anggaran kita yang babak belur, tentu saja IKN mungkin perlu dikoreksi yang tak lagi menjadi proyek strategis nasional. Karena kita tahu di era Prabowo sejak di presiden, begitu banyak program strategis nasional yang kemudian dievaluasi. Begitu banyak juga pembangunan infrastruktur yang juga dilakukan, yang kemudian itu dievaluasi dan tidak lagi dilanjutkan. Dan efisiensi anggaran tentu sebagai upaya, karena Prabowo itu punya satu mimpi besar, terutama soal makan bergizi gratis adalah sebagai legacy Prabowo, yang saya kira itu sebagai salah satu bentuk legacy yang cukup orisinal dari Prabowo yang terpilih jadi presiden sejak 2024 yang lalu. Jadi kalau saya sih sebenarnya lanjut saja IKN, ya tentu harus menyesuaikan dengan postur keanggaran kita. Tak lagi jor-joran seperti pada periode-periode yang lainnya. Tapi di seberang yang lain tentu banyak sekali kelompok-kelompok yang anti Jokowi, banyak sekali kelompok-kelompok yang selama ini cukup kritis dengan Jokowi, berharap Prabowo itu tidak melanjutkan IKN ini, karena kalau IKN ini tidak dilanjutkan, ini akan menjadi amunisi untuk terus menyalahkan Jokowi sebagai presiden dan sebagai pemimpin yang tidak pernah benar untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis. Tapi ingat para netizen dan kita semua, kakak-kakak, ibu-ibu, dan para saudara, jadi sekalipun misalnya ada koreksi terkait dengan IKN,
sekalipun ada koreksi terkait dengan proyek strategis nasional, ada koreksi terkait dengan APBN, ada koreksi terkait dengan infrastruktur, itu bukan berarti Prabowo dan Jokowi sudah mulai renggang ataupun bermusuhan.